Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dimanapun engkau mengadakan ibadah secara mandiri pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan saya mengangkat tema, tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami. Saat-saat ini saudaraku, kita sedang dilanda dengan satu wabah penyakit yang dinamakan dengan coronavirus. Di dalam menghadapi ini, mungkin muncul pertanyaan dalam benak pikiran kita. Masih adakah Tuhan? Kalau Tuhan itu memang ada, mengapa Dia tidak langsung saja membasmikan sakit penyakit yang sedang melanda negeri kita Indonesia saat ini? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Yang membuat kita semakin kurang percaya. Kesetiaan kita sudah makin luntur. Iman kita sudah semakin tawar. Saudara, saya mau katakan begini. Kita harus berani mengatakan dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita alami, itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak kita ketahui saat ini, saudara. Dari kitab Daniel yang kita bacakan, memberikan satu penjelasan, memberikan satu pencerahan bagi kita, yang mana kitab Daniel ini ditulis untuk memberikan dan membangkitkan semangat orang-orang percaya, untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang percaya yang sedang ada dalam kebimbangan pada saat pemerintahan Antiochus IV, di mana mereka mengalami suatu penindasan, mereka mengalami suatu penganiayaan yang luar biasa. Yang kita alami saat ini tidak seberapa, saudara. Mereka diperhadapkan dengan satu pilihan, mau menyembah kepada dewa atau menyembah kepada Tuhan. Kalau mereka berkata mau menyembah kepada Tuhan, nyawa mereka melayang dan mereka akan dihabisi hidup mereka. Oleh karena itu, saudaraku, dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 18 memberikan satu penjelasan kepada kita. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang tetap setia kepada Tuhan, kendati pun berada dalam situasi yang tidak kondusif. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, setia bukan karena berkat. Setia tidak berbicara tentang materi. Setia tidak berbicara tentang berkat. Ada banyak orang Kristen yang keliru dalam hal ini. Mereka berpikir dia akan setia kalau dia diberkati oleh Tuhan. Tentu itu keliru, saudara. Kita bisa belajar dan melihat bagaimana sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan bukan hanya pada saat mereka diberkati. Mereka tetap setia kepada Tuhan bukan pada saat mereka aman, tentram, nyaman, dan diberkati dan dilimpahkan dengan berkat. Tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam posisi sulit sekalipun, di mana seolah-olah Tuhan tidak berada di samping mereka, di mana mereka diperhadapkan dengan satu penganiayaan, kesulitan yang begitu berat, mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, yang bisa menjadikan seseorang tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, setia
bukan karena situasi. Situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah situasi yang biasa-biasa saja, tetapi mempertaruhkan nyawa mereka antara hidup dan mati. Tetapi mereka memberikan satu ketegasan yang jelas. Dengan berani mereka mengatakan dalam ayat 17 dan ayat 18. Jelas sekali ketegasan dan keteguhan hati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini artinya situasi, keadaan tidak menggoyahkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sadrak, Abednego, dan Mesak, mereka tidak paham dengan iman yang situasional. Itu tidak ada di dalam diri mereka. Iman mereka tidak disesuaikan dengan suasana hati. Iman mereka betul-betul mereka pertaruhkan dan mereka serahkan kepada Tuhan, sehingga mereka bisa melalui semua masa sulit yang mereka hadapi. Yang ketiga, saudara, yang menjadikan seseorang tetap setia dalam segala keadaan. Yang ketiga, setia tanpa syarat. Saudara, kita harus tahu hal yang mendasar tentang iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kesetiaan yang tanpa syarat, sebagaimana Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Hal inilah yang melekat, hal inilah yang mendasari iman, kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka begitu kokoh dan mereka tidak gampang tergoyahkan dengan keadaan, dan mereka tidak gampang tawar hati, karena mereka melihat apa yang telah Tuhan karyakan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun Tuhan sepertinya tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mereka, saya berbicara sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tetap setia dan yakin bahwa Tuhan tetap menolong mereka. Mereka tetap punya keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu tidak bergantung karena situasi dan kondisi. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung dengan materi, tidak bergantung dengan keadaan, tidak bergantung dengan situasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa hidup dalam ritme, untuk bisa hidup dalam irama Allah, dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan itu dibutuhkan dan menjadi satu komitmen bagi kita di dalam kita mengikuti irama Allah dalam kehidupan ini. Kesetiaan itulah modal untuk kita dapat menapaki hari-hari kita. Kesetiaan kepada Tuhan itulah yang membuat kita tetap mampu dan kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan di dalam Tuhan inilah yang membuat kita berani mengamini dalam hidup kita, yang membuat kita berani untuk mengatakan bahwa keadaan apapun yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Beranikah kita untuk mengamini hal ini?
dalam situasi atau di tengah-tengah kondisi yang tidak bersahabat dengan kita saat ini. Kita sedang berada pada bayangan-bayangan maut. Kita diperhadapkan dengan ketakutan coronavirus. Tetapi saudaraku, kita tetaplah setia kepada Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia akan tetap memelihara kita, menolong kita, menyertai kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah berdaulat di dalam semuanya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat ini, jangan pernah imanmu tawar, jangan pernah imanmu pudar, tetapi tetaplah teguh, tetaplah setia kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin.